Ya. Ya, yang tadinya kita dijadwalkan tatap muka 30%, 35% ya. Tapi sampai dengan hari ini yang untuk semester 3 masih dalam pembahasan gitu katanya. Jadi kita nikmati dulu aja yang Zoom. Karena sebetulnya kalau tatap muka sepertiga itu bukannya memudahkan ya, malah mempersulit. Mungkin yang di kelas nyambung, tapi yang di ruangan Zoom belum tentu gitu. Mungkin fokusnya ke kelas, yang di Zoom tidur ya, atau bahkan nggak lihat sama sekali gitu. Karena emang mudah-mudahan nanti ada formula yang lebih baik ya, entah pakai rekaman kali ya, entah gimana, atau pakai proyektor yang sebagian gitu. Karena masih 100% online sementara minggu ini, nggak tahu minggu depan, jadi kita maksimalkan dulu yang online ini. Semoga tidak mengecewakan ya, yang sudah kangen ke kampus aja ya, nggak usah nunggu kuliah sebetulnya, karena kampus sudah lumayan ramai. Pekan lalu saya share rekaman tentang siklus akuntansi dan akun ya, mengenalkan akun. Tadi di WA group sudah saya fotokan ini ya, soal yang akan kita bahas. Nah, sebelum membahas soal, saya akan kembali lagi ke sebentar. Screen-nya ke share kah? Keluar? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Keluar, Jadi bukan? sebelum kita bahas soal yang sudah saya fotokan, itu ada di buku cetak yang kemarin ya. Nah, ini yang sudah kita bahas pekan lalu, kita akan menyelesaikan satu semester ini siklus akuntansi yang dimulai hari ini dengan menganalisis transaksi. Jadi kita akan ada di tahap bukti transaksi. Jadi dapat bukti transaksi, dianalisis, dimasukkan ke dalam jurnal umum. Untuk perusahaan jasa, kita cuma pakai jurnal umum. Nanti jurnal khusus ini untuk dagang ya. Nanti minggu depan kita posting ke buku besar, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, setelahnya nanti worksheet dan laporan keuangan ya. Neraca, laporan laba rugi, ekuitas, arus kas, lalu selanjutnya penutup, terakhir neraca saldo setelah penutupan. Nah, dikatakan berhasil ketika kita sudah bisa menyelesaikan satu siklus akuntansi ini. Satu perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang. Semoga kekejar nih sampai perusahaan dagang. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan sudah disiapkan. Kemarin sudah kita kenal akun ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu aset sama dengan liabilitas atau utang ditambah ekuitas atau modal ya, yang kemarin sudah kita bahas sama-sama. Nah, ternyata itu tidak bisa kalau transaksinya banyak, ya kalau transaksinya banyak berulang, lalu tahun selanjutnya, bulan selanjutnya berulang lagi, akan menyulitkan kalau kita pakai persamaan akuntansi. Jadi kita akan pakai jurnal, kita mengenal akun ya. Akun itu adalah bagian dari persamaan akuntansi kemarin, ya, yang ada aset, ada utang atau liabilitas, ada ekuitas. Nah, ada juga pendapatan dan beban, belanja, biaya, cost. Gitu. Nah, itu akun.
kemarin juga sudah saya ini kan share-kan ya penjelasan akun, terus teman-teman juga sudah ada yang sharing juga di di kolom komentar YouTube apa aja jenis-jenis akun yang kalian ketahui gitu ya, sudah ada di sana juga. Jadi kita hari ini akan lanjut ke analisis transaksi. Analisis transaksi tidak bisa dilakukan kalau kalian tidak mengenal akunnya, satu. Yang kedua, tidak paham menjurnalnya. Jadi ini dulu, dalam siklus akuntansi ini, kalau di perusahaan ya biasanya, kita akan dibantu tuh. Bukti transaksi, jurnal, posting itu tinggal pencet aja. Tek gitu, tinggal posting dia ke buku besar, langsung ke neraca saldo, kecuali jurnal penyesuaian ya. Setelah jurnal penyesuaian diklik lagi gitu. Kalau perusahaannya sudah punya standar akuntansi ya, punya sistem informasi akuntansi, dia hanya sekali klik posting langsung jadi laporan keuangan. Nah, jadi brainware-nya atau otaknya yang mesti dikuatkan di sini adalah jurnal. Karena komputer tidak bisa menjurnal. Walaupun sudah diusahain nih, walaupun udah diusahain, tapi dia tidak bisa normal gitu loh. Jurnalnya nggak bisa normal. Karena yang bisa mikir ini jurnalnya apa secara baik ya. Kalau dipaksa bisa mungkin ya. Dipaksa bisa, tapi secara baik gitu ya, secara nalar, jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penutup, ini penutup mungkin bisa dibantu ya. Tapi kalau yang jurnal umum dan penyesuaian hanya manusia gitu, yang betul-betul bisa gambarin ini secara betul atau enggak gitu, nalar atau enggak. Nah, jadi siklus akuntansi ini, yang panjang ini, kita kuatin aja di jurnal sebetulnya. Jadi kalau kita sudah di luar kepala ngejurnal, insya Allah ke depannya tuh mudah ya. Kalian hanya cuma diminta untuk melogikakan gimana sih jurnal posting ke buku besar, bentuknya kayak apa, lalu isinya apa. Neraca saldo, ketika ada neraca saldo bentuknya apa, dapat dari mana, itu hanya logika-logika aja. Jadi mudah, cuma hanya memindahkan ke tabel-tabel yang umumnya begitu bentuknya gitu. Nah, tapi kalau yang jurnal ini yang betul-betul basic, yang fondasi yang mesti sama-sama dipahami gitu ya. Nggak cuma di luar kepala, tapi benar-benar paham. Nah, jurnal ini dibentuk dari akun-akun yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau secara garis besar ya, secara umumnya saya sebutkan di videonya kemarin, kalau akun itu ada 5. Walaupun nanti kenyataannya ada 6, ada 7, tapi 6, 7 ini yang luar biasa, pos-pos luar biasa. Tapi kalau yang pos pada umumnya itu ada 5. Aset, liabilitas, ekuitas, modal ya, pendapatan, dan beban. Belanja juga boleh. Ada yang bilang belanja, ada yang bilang beban, ada yang bilang biaya. Ya. Nah, jadi itu 5 kelompok akun yang benar-benar mesti dipahami, yang kalau bangun tidur aja itu kalau bisa langsung inget gitu, kalau misalkan kas bertambah tuh di sebelah mana gitu. Jadi di jurnal ini dimatengin. Jadi 5 akun, ada aset, liabilitas, utang, ekuitas, modal, pendapatan, dan beban. Hanya 2 yang saldo normalnya bertambah di sebelah debit. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Cuma 2 saldo normal kalau bertambah dia debit. Apa itu? Hanya aset dan beban. Hanya aset dan beban yang bertambah di sebelah debit. Bertambah di sebelah debit.
Sedangkan yang tiganya, liabilitas, ekuitas, pendapatan, kalau bertambah di sebelah kredit. Itu yang mesti betul-betul dipahami, hafal dulu, lalu hafal, pahami, betul-betul diresapi. Cuma 5 itu aja. Nah, tinggal nanti turunannya ya. Kalau aset itu ada yang lancar, ada yang tetap. Lancar itu apa aja? Nah, yang masuk aset apa aja? Yang masuk aset lancar apa aja? Nah, itu yang sambil kita pelajari. Jadi cuma 5 akun, dan akun itu kalau di perusahaan yang sudah ada nih ya, udah berdiri, akun itu sebenarnya sudah dibuat gitu, sudah ada di perusahaan itu. Ketika nanti kalian bekerja, dapat kerjaan, perusahaannya sudah ada sejak lama, paling nggak 1 tahun, 2 tahun gitu, maka akun itu sudah ada. Tapi kalau bikin perusahaan sendiri atau perusahaan yang baru, akun itu harus kita yang buat gitu. Dan balik lagi ke akun standar itu tadi ada 5. Kalaupun ada yang 6, ada yang 7, ya depannya itu pos-pos luar biasa. Nah, kita belajar yang biasa dulu. Sekarang silahkan dibuka ini. Dibuka soal yang sudah saya share di WA-G ya. Saya izin angkat telepon sebentar.
Maaf ya, ada telepon dari kantor. Udah semua lihat di itunya ya, di soal Lilian Nasir. Sudah semua yang saya fotokan itu kan? Gitu kan Lilian Nasir. Ini ada soal, kita mulai nanti dari menganalisis transaksi sampai terakhir nanti kita akan bikin laporan keuangannya. Lilian Nasir, seorang arsitek, membuka kantor tanggal 1 Juli 2015. Dan selama bulan berjalan, dia telah menyelesaikan transaksi berikut ini. Jadi yang di bawah itu soal-soalnya untuk bulan Juli. Berarti kantornya ini baru saja berjalan, ya, baru ada gitu, tapi nggak ada saldonya. Tapi kalau misalkan dia sudah berjalan sebelumnya, itu kita mesti bikin saldonya dulu. Nah ini nggak ada saldonya. A sampai N, lalu di bawah catat langsung transaksi di atas dalam akun T tanpa menjurnal. Tapi instruksinya saya ganti, ini kita harus menjurnal, ya. Kita coba untuk menjurnal dengan akun yang sudah ada di dalam instruksinya. Jadi akunnya di situ ada kas, ada piutang, usaha, ada bahan habis pakai, asuransi dibayar di muka, ada kendaraan, ada peralatan kantor, ada wesel bayar, utang usaha, modal pendapatan jasa, beban sewa, beban gaji, beban cetak biru, beban kendaraan, beban lain-lain. Nah, sudah. Jadi di soal, kebaca ya, di soal bawahnya itu ada akun-akunnya. Jadi kalau ada soal, ada yang soal kalian mesti menjurnal atau menganalisis transaksi, lihat dulu bagian bawahnya. Adakah akun-akun yang disediakan? Kalau ada akun yang disediakan, pakai dulu akun itu. Nanti kalau misalkan ternyata nggak ada, di situ nggak disediakan, ternyata ada akun lain, boleh kalian tambahkan di bawah. Tapi kalau nggak ada, ya inilah yang dipakai. Jadi kalau nggak begitu, dia nggak satu nama ya. Misalnya udah suka-suka kalian nama akunnya. Mungkin ada yang bilang piutang usaha, ada yang bilang piutang saja gitu ya. Terus pendapatan, ada yang bilang pendapatan aja, ada yang bilang pendapatan jasa. Jadi nanti pada saat kita memposting akan kesulitan cari nama yang sama gitu. Itu kenapa akun mesti sama. Mesti dari awal perusahaan itu ada sampai nanti selanjutnya itu mesti pakai akun yang sama. Kalau misalkan ada perubahan, harus dicantumkan di catatan atas laporan keuangannya ini. Jadi di laporan keuangan itu dicantumkan kenapa ada perubahan. Ada perubahan nama akun. Tadinya pakai nama akun wesel bayar, lalu tidak dipakai lagi menjadi akunnya utang usaha aja gitu. Itu harus disebutkan dengan alasannya. Gitu. Jadi penggunaan akun mesti konsisten karena nanti sampai di akhir kita akan pakai ini menjadi laporan keuangan. Jadi simple tapi penting ya. Nah, dari satu
15 akun yang disebutkan di soal, saya minta Ayu Safitri, ada Ayu Safitri? Iya, Bu. Di antara 15 akun ini, mana yang akun aset, mana yang utang, mana yang ekuitas, pendapatan, beban? Maaf, Bu. Tempat saya jaringannya kurang bagus, jadi gambarnya nggak ada, Bu. Coba lihat di soal yang saya share di WAG. Di bawah instruksi itu, kan ada tuh. Atau Abdul Rohim? Abdul Rohim? Ya, mana yang 15 akun ini, mana yang aset, mana yang liabilitas, mana yang utang, mana yang pendapatan, mana yang ekuitas. Kalau untuk yang kas ini masuk ke aset, Bu, menurut saya. Terus? Piutang ini masuk ke kolam akun di piutang bukan, Bu? Iya, kan ada 5 tuh ya? Di aset, Bu. Di aset, Bu. Di aset. Bu. Oke. Itu bahan habis pakai itu masuk aset lagi, Bu. Aset. Yang kas piutang bahan habis pakai aset tetap atau aset lancar? Aset lancar, Bu. Aset lancar. Piutang juga? Piutang juga masuk ke aset, Bu. Lancar atau tetap? Lancar, Bu. Oke. Bahan habis pakai? Itu lancar. Asuransi dibayar di muka? Asuransi dibayar muka itu masuk aset bukan sih, Bu? Ya. Aset tetap bukan, Bu? Atau bukan. aset lancar? Aset lancar. Ya, Bu? Nanti saya jelas. Kendara aset, Bu. Kendara aset tetap. Aset yang mana? Tetap apa lancar? Tetap, Bu. Tetap. Tetap. Oke, lanjut. Peralatan kantor. Peralatan kantor tuh aset, Bu. Ya, aset tetap. Wesel? Wesel itu apa sih, Bu, ya? Wesel itu kurang tahu saya. Anak zaman now ya, nggak tahu ya, nggak pernah pakai wesel ya kalau ini. Utang. Apa? Surat utang gitu. Surat utang berarti dia masuk ke utang, Bu. Ya, utang. Utang lancar atau jangka panjang? Utang jangka panjang. Jangka pendek ya, saya kasih tahu aja. Utang usaha. Utang juga, Bu. Utang jangka pendek ya. Kalau ada jangka panjang dia bilang utang jangka panjang. Modal. Masuk ke modal, Bu. Ya, masuk ekuitas ya. Ekuitas, Bu. Oke, pendapatan. Masuk ke pendapatan. Oke. Beban ya. Beban. Nah, ini saya tandakan. Tanda ini tadi Abdul Rahim udah sebutin. Ini yang masuk aset. Ini yang masuk utang. Ini yang masuk modal. Ini yang masuk beban. Pendapatan maksudnya. Ini yang masuknya beban. Jadi, satu lagi, selain tahu akunnya, kalian juga mesti pahami kode akun.
Yang disebut aset itu depannya biasanya 1. Jadi kalau saya bilang 1 itu aset. Kalau 2 itu utang, ya, bagian utang. Kalau 3 itu modal, kalau 4 itu pendapatan, kalau 5 itu beban. Itu yang saya bilang akun umumnya ada 5. Ini ada aset, utang, ekuitas 3 ya, pendapatan yang keempat, beban yang ke-5. Nah, kode akun yang kedua, ini kan satu nih. 1 itu untuk aset, satunya untuk aset lancar. Maka 1 lagi itu untuk urutan paling lancarnya gitu. Jadi saya bikinnya 111, 112, 113. Karena ini adalah perusahaan baru, jadi kalian nih dituntut untuk kan bikin akun baru nih. Belum ada nih akunnya gitu. Karena kalian akuntannya, kalian yang membuat laporan keuangannya, kalian mesti bikin dulu akunnya, nomornya. Aprilia, kenapa? Ada yang mau ditanya? Maaf Bu, kepencet. Oh, kepencet. Baik. Bu, tolong ulangi Bu, yang bagian nomor-nomornya. Apa gimana? Ulangi? Bagian nomor-nomornya Bu. Ya. Jadi kalau yang depan awal nih kan 1 nih, ya. Yang pertama itu aset. Yang 1 kedua itu lancar, ya, atau tetap. Kalau yang aset ya. Kalau lancar 1, kalau tetap 2. Satunya itu urutan. Gitu. Karena kalian adalah akuntan baru nih, baru jalan perusahaan ini, jadi kalian dari awal tuh mesti bikin dulu akunnya, kode akunnya juga. Kenapa penting? Karena nanti pada saat posting, apalagi kalau dia rumus ya, dia akan merujuk ke nomor akunnya gitu. Secara general, umum, bukan hanya kita belajar aja, memang akun ini 1 sampai 5 ini umumnya begitu. 1 untuk aset, 2 tadi untuk utang, 3 untuk modal, 4 untuk pendapatan, 5 untuk beban. Tinggal digit kedua sama digit ketiga. Digit kedua untuk lancar atau tetap ya kalau aset, dan digit ketiga untuk urutannya. Kayak gini. Setelah selesai, nih 114, terus ada kendaraan. Kenapa dia 12? Karena dia tadi kata si Abdul Rahim aset tetap. Betul, dia masuk aset tetap. Jadi dia 1, 2, 1. Tinggal ketiganya. Tadi satu lagi ditanya lagi tadi. Asuransi dibayar di muka, aset lancar ya Bu? Gitu. Apa aset tetap ya? Gitu. Asuransi dibayar di muka itu adalah asuransi yang dibayar setahun belum waktunya. Sama dengan mudahnya gini deh. Kalian kan ngekos, bayarnya setahun. Baru ditempati 1 bulan. Lalu satu ketika ada musibah, bulan kedua kalian nggak ngekos lagi di situ. Perjanjiannya dengan Bapak kos, kalau nggak ngekos lagi, boleh diambil. Nah, makanya dia masuk ke aset lancar. Karena boleh diambil itu piutang kalian. Piutang, masuk ke dalam piutang. Itu makanya di digit keduanya jadi 1. Terus kendaraan 121, peralatan kantor itu juga masuk ke akun aset tetap. Dia kayak peralatan mesin. Tapi kalau perlengkapan, nah itu masuk aset lancar. Di sini diwakili namanya dengan bahan habis pakai. Gitu. Jadi ingat-ingat kalau peralatan mesin atau peralatan kantor itu aset tetap. Tapi kalau perlengkapan itu aset lancar. Di sini di mana, Bu? Nah, di sini akunnya namanya bahan habis pakai. Silahkan, boleh pakai bahan habis pakai, boleh pakai perlengkapan, gitu silahkan. Nah, di soalnya sudah ngasih clue bahan habis pakai, maka kita pakai bahan habis pakai. Terus wesel bayar. Jadi wesel itu ada 2.
ada wesel tagih namanya, ada wesel bayar. Jadi kalau mungkin udah lama ya, kalau generasi Z nggak tahu wesel karena nggak pernah make. Saya pun aja nggak pernah make, tapi tahu gitu. Wesel itu adalah surat utang. Kalau wesel tagih, saya nagih utang. Berarti saya punya piutang. Tapi kalau wesel bayar, saya wajib bayar wesel itu. Wajib bayar surat utang itu. Maka dia masuk dalam utang. Kalau ada akun namanya wesel tagih. Nah, ini wesel tagih ini masuk ke aset bagian lancar. Dia sama kayak piutang. Gitu. Paham ya? Jadi wesel bayar itu adalah utang. Bagian dari utang. Kalau wesel tagih, bagian dari piutang. Wesel bayar, ini urutannya saya ikutin soal aja ya. Ini modal, ini pendapatan, ini beban sewa, nah sampailah ke beban lain-lain. Nah jadi dari akun ini kita udah susun nih, sudah susun namanya, sudah susun juga nomor akunnya, baru kita lanjut ke analisis transaksinya. Ingat ini perusahaan baru, jadi tidak ada modal ya. Jadi kita mulai dari awal. Untuk menjurnal, jurnal ini namanya berpasangan. Minimal ada 2 akun. Minimal banget ada 2 akun yang akan membuat debit dan kredit sama. Mungkin nanti ada 3 akun, ada 4 akun, mungkin, tapi tetap prinsipnya debit dan kredit sama. Tapi minimal ada 2 akun. Maka kalau misalkan sudah satu nih akun yang kalian pahami di mana ada, tinggal nyari akun pasangannya. Nah, akun ini berpasangan, dia nggak mau debit semua, dia nggak mau kredit semua. Jadi jenisnya mesti beda. Ya ini kan fitrahnya gitu ya, harus debit dan kredit, kanan kiri, laki perempuan gitu. Jadi mesti sama, debit sama dengan kredit. Oke, lanjut. Ini akunnya. Saya ke bawah aja deh. Sini aja. Biasanya nomor atau tanggal ya. Karena di sini adanya huruf, jadi saya tulis nomor. Nah, di sini tanggal biasanya. Tanggal, keterangan, debit, kredit. Ini bikin jurnalnya ya. Nah, pada saat kalian menjurnal, baik itu pakai media ya, karena di sini kalau nulis jelek ya, jadi saya pakai Excel aja. Jangan lupa untuk menyertakan nama perusahaannya dan kalian sedang mengerjakan apa serta periodenya. Contoh ini, nama perusahaannya apa sih? Biro Arsitek Lilia namanya. Biro Arsitek Lilia. Lalu ini jurnal umum dan periodenya Juli 2015. Nah, jurnal umum tabelnya sesimpel ini. Oke. Kita mulai dengan huruf A ya. Huruf A, siapa dulu ini?
Anissa. Anissa Ayu. Ada? Anissa Ayu. Anissa Ayu. Ayu Safitri. Saya panggil Ada, ya. Bu. Oh ya, yang mana yang ada ini? Anissa, Bu. Oh, Anissa Mentari ya. Iya. Tadi saya panggilnya Anissa Ayu Nandari. Ya udah nggak apa-apa, Anissa Mentari aja. Kenapa kameranya nggak dibuka? Susah sinyal, Bu. Ibu Susah aja sinyal. macet-macet gitu. Macet-macet ya. Oke, kita bisa lihat ini ya. Kalau nggak bisa Bisa. melihat di depannya, lihat di WAG ya. Iya, Bu. Yang A, kita akan mulai menganalisis transaksi yang A, Anissa. Silakan dibacakan, terus nanti jurnalnya apa. Memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank yang digunakan untuk usahanya sebesar 25 juta. Itu masuk ke kas 25 juta, Bu. Kas. Lalu? Di kreditnya itu berkurang di prive. Coba baca lagi. Apakah dia mengambil uang perusahaan atau dia ngasih? Memindahkan, Ding, Bu. Dia mindahin uang perusahaan ke rekening dia, apa dia ngasih rekening dia ke perusahaan? Memindahkan dari rekeningnya ke rekening bank. Iya, usaha. Rekening usahanya. Kan jadi bedain Iya. nih. Ini rekening si Mbak Lilia, ini rekening perusahaan. Nah, Mbak Lilia ini ngasih uang ke perusahaan. Kira-kira itu apa? Ini saya mau usaha nih. Saya kasih uang, itu apa namanya? Modal. Nah, betul, modal. Modal apa namanya? Modal Lilia. Nah, kita ikutin nama akun di sini ya. Iya, Bu. Nilainya sama ya? 25. Iya, Bu. 25 juta. Oke. Ya, makasih Anissa. Iya, Bu. Ahmad Atorik. Ahmad Atorik. Iya, Bu. Ya, yang B Ahmad. Yang B. Bayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Juli sebesar 2.750.000. Berarti kasnya berkurang, Bu. Ya, kas berkurang di sebelah debit apa kredit? Berkurang di kredit. Oke. Sebesar 2.750.000. Debitnya apa kalau gitu? Debitnya apa? Bayar sewa kantor berarti apa? Ini lihat akunnya nih. Mana yang cocok? Peralatan kantor nggak sih, Bu? Hah? Itu apa tuh? Bayar sewa kantor. Dan ruang kerja. Jadi kalau misalnya kamu bayar kosan gitu misalnya, itu apa? Oh, asuransi dibayar di muka. Coba baca dulu akunnya nih. Akunnya ini ada kas, piutang. Bayar sewa kantor. Ini baca akunnya nih. Akunnya udah tersedia loh, tinggal di apa yang mana kayak gitu aja. Mana yang cocok? Beban sewa, Bu. Beban sewa. Beban sewa ya, beban sewa. Tuh. Nah, karena ini soalnya membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Juli, maka kita anggap ini sebagai beban. Nanti, kalau misalkan kalian ketemu soal membayar sewa kantor dan ruang kerja 1 tahun
Nah, itu bukan beban, tapi sewa dibayar di muka. Di sini nggak ada nih akun itu. Tapi kalau misalnya soalnya begitu, kita akan bikin bikin akun baru di sini. Tapi karena bukan, dia cuma bulan Juli, maka kita akuin sebagai beban. Ya. Oke, makasih. Selanjutnya, Aang Humaini. Yang C. Ya. Bentar. Ya. Yang C. Membeli kendaraan operasional seharga 30 juta dengan membayar tunai 4 juta dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Dulu. Ini ke kendaraan, Bu. Kendaraan berapa? 30 juta. 30 juta. Kendaraan di sebelah debit apa kredit? Kredit. Kendaraan? Hah? Kenapa di sebelah kredit? Karena dia bayar uang muka 4 juta, Bu. Aang kalau beli kendaraan Aang bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Nah, kendaraan itu kan aset ya. Tadi nih masuk nih aset nih satu nih. Kalau bertambah di sebelah mana, Ang? Aset kalau bertambah di sebelah mana? Debit. Debit, betul. Jadi kendaraannya 30 juta di debit apa kredit? Debit. Di debit. Lanjut, apalagi pasangannya? Dengan membayar tunai 4 juta dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Baik. Wesel bayar. Nih, berarti kan Aang nih beli mobil nih ya, beli kendaraan. Beli kendaraannya pakai 2, 1 cash, 1 kredit. sisanya ngutang gitu. Iya. Nah, jadi kayak mana tuh? Utang. Kasnya gimana kasnya? Bayar tunai 4 juta, itu gimana jurnalnya? Kasnya berkurang. Kasnya berkurang di sebelah mana, debit atau kredit? Kredit. Senilai? 4 juta. 4 juta. Terus, belum sama nih kan, debit kreditnya. Apalagi? Sisanya bayar wesel. Akunnya apa? Wesel bayar. Wesel bayar. Berapa nilainya? 26 juta. Debit atau kredit? Debit. Wesel bayar termasuk apa? Kas, aset, utang? Utang. Jadi debit atau kredit ini? Kredit. Semoga dipahami ya. Jadi kita kan beli kendaraan. Dah nih, kalau kita beli kendaraan berarti kendaraan kita bertambah. Kendaraan bertambah berarti aset kita bertambah, makanya kendaraannya didebet. Lalu kita bayarnya pakai kas 4 juta, sisanya wesel bayar. Kas kita bayar kan berkurang nih, kita ngasih uang 4 juta, berkurang 4 juta, makanya kasnya di kredit. Sisanya pakai wesel
bayar. Wesel bayar ini kan jelas nih, di sini akunnya utang. Wesel bayarnya bertambah 26 juta, makanya kalau utang bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya, Bu, boleh nanya nggak, Bu? nah silakan. Bu, boleh nanya nggak? Ya boleh. Jadi sebenarnya kan saya kan bukan jurusan IPS dulu. Maksud tadi sebelah debit sama sebelah kredit itu maksudnya gimana ya, Bu ya? Gini, tadi saya bilang yang mesti dipahamin di awal, akun ini ada 5 ibunya gitulah ya. Ada 5 induk. Ini warna kuning, biru, hijau, oranye, sama abu-abu. Jadi ada 5 induk yang harus diapalin tuh lah ya. Pertama diapalin dulu deh. 5 cuman aset 1, utang 2, modal atau ekuitas 3, pendapatan 4, beban 5. Jadi cuma 5. Nah, 5 ini ada yang bertambah di sebelah debit. Jadi kalau dia bertambah di sebelah debit. Kalau dia berkurang, sebaliknya di sebelah kredit. Ada yang bertambah di sebelah kredit sebaliknya. Kalau berkurang di sebelah debit, mana itu? Makanya kalau misalkan kalian mau apalin ya, mudahnya, saya kasih contoh biasanya pakai jari 5. Terus urutannya nggak boleh ini ya, nggak boleh dibolak-balik, mesti persis. Karena dia 1, 2, 3, 4, 5. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta untuk 1 ya, jempol ini harta, aset. Nomor 1 nih jempol. Nomor 2 tuh telunjuk, utang. Nomor 3 itu jari tengah, modal, ekuitas. Terus jari manis itu pendapatan, terus yang kelingking itu beban. Nah, cuman jempol sama kelingking atau cuman aset sama beban yang bertambah di sebelah debit. Jadi ingat-ingat cuma aset sama beban kalau bertambah di sebelah debit. Sisanya kalau bertambah di sebelah kredit. Sisanya kalau bertambah sebelah kredit. Apa sisanya? Sisanya itu utang, modal, pendapatan, kalau bertambah di sebelah kredit. Itu tadi, kenapa debit, kenapa kredit. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Iya. Lanjut. Bu, boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan. Kan yang di kendaraan tadi kan, Bu, kan kendaraan 30. Terus kasnya kan yang dibayar kan 4 juta aja yang dikredit. Itu yang wesel kan 26. Itu biar 26 jadi 4 itu simpelnya biar sinkron nanti ya, Bu ya? Iya, betul. Biar sebanding. Iya, benar. Jadi debit, jadi satu transaksi, ini yang C, debit sama kredit mesti sama. Nah, nanti di akhir jurnal ini, selesai ngejurnal umum, kita akan ngejumlahin nih berapa debitnya, berapa kreditnya. Jawabannya mesti sama. Jadi sama aja balance, kalau kata akuntansi itu kan balance. Balance aja belum tentu benar, apalagi nggak balance, udah pasti salah. Jadi itu patokannya. Debit sama kredit itu mesti sama. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Sambil jalan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya, nggak apa-apa. Sambil kita jalan. Yang D. D. Alveina. Iya, Bu. Ya, yang D. Dibaca? Yang D ya, Bu? Iya.
D. Membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit sebesar 9 juta. Jurnalnya itu yang D. Peralatan kantor bertambah di debit, terus utang usaha bertambah di kredit, Bu. Sebesar 9 juta. Peralatan kantor bertambah ya di debit 9 juta. Lalu Utang usaha bertambah di kredit 9 juta. kenapa utang usaha? Karena dia belinya kredit, Bu. Iya, Jadi betul. dia Ya benar ya. Jadi kalau misalnya kata dia tunai gitu, berarti kita yang berkurangnya kas. Tapi kalau kredit berarti utang usaha. Ya betul. Makasih. Selanjutnya ada pertanyaan yang D? Kalau nggak ada, kita lanjut yang E. Dirga Ananda. Yang E ya, Bu ya? Ya. Yang membeli bahan habis pakai secara tunai 1.600.000. Berarti itu akunnya bahan habis pakai, Bu. Ya, betul. Berapa? Berarti kalau misalnya dia bayar tunai, masuknya ke debit, Bu. Bahan habis pakainya di debit. 1.600.000. 1.600.000. Lalu? Lalu Kreditnya apa? utang. Apa? Tadi saya bilang di soal Jadi, sebelumnya. utang usaha, Bu. Coba baca lagi. Kamu beli bahan habis pakainya tunai. Beli beban bukan, Bu? Kalau kamu beli barang tunai, berarti kamu ngeluarin apa? Ngeluarin wesel. Kamu beli boba nih, atau beli jajan somai, kan nggak boleh ngutang tuh. Tunai, kamu ngasih apa ke abangnya? Gimana, Bu? Kamu jajan somai. Ya. Kamu nggak ngutang, kamu bayar. Kamu ngasih apa ke abangnya? Berarti kasnya di kredit, Bu. Iya, betul. Kenapa kasnya di kredit? Karena kan itu tunai, jadi uangnya keluar. Nah, Maksudnya di kredit. Iya, karena kasnya berkurang ya. Kasnya digunakan untuk beli bahan habis pakai. Makanya kasnya di 1.600.000, Bu. Oh iya, Bukan 1 16 juta. Kebanyakan ya. Oke. Makasih. Selanjutnya Abelia. Abelia Dina Lia, apa itu? Liana. Abelia Dina Liana. Yang F. Iya, Bu. Silakan yang F. Nggak bisa off cam, nggak bisa on cam, Bu. Soalnya Iya, ini aja tab. Iya, nggak apa-apa. Jawab aja. Yang F dibaca, terus dijawab. Bu, itu bukan 16 juta, Bu, tapi 1.600.000, Bu. Oh iya, ya. Nah, ya betul. Yang F. Membayar kas untuk asuransi tahunan 2.400.000. Maaf, di ini kalian, ini ke-record nggak? Ada tulisan recording? Iya, Bu. Ada, Ke-record. Oh ya, ada. Ada. Ayo yang F.
Apa tadi? Saya, Bu. Dibaca dulu. Tadi kan Membayar udah dibaca kas. ya. Bayar kas untuk asuransi tahunan. Nah, Kita 400.000. Apa dulu? Basi, boleh debit dulu yang kamu tahu, boleh. Kredit dulu yang kamu tahu, boleh. Tinggal nanti cari satu akun lagi untuk ngebalance. Asuransi dibayar di muka ya, Bu? Oh iya, betul. Debit atau kredit? Kredit. Kas. Asuransi dibayar di muka, termasuk aset, utang, modal, pendapatan, beban? Kamu bisa lihat Excel di papan, di Zoom-nya? Kas, Bu. Kas? Enggak, bukan kas. Bisa ngelihat Excel-nya di Zoom, di layar Zoom? Bisa, Bu. Bisa. Asuransi dibayar di muka, itu depannya kodenya apa? Asuransi dibayar di muka. 114. Nah, 114. Satu depannya. Berarti satu itu apa? Masuk ke apa tadi saya bilang? Masuk ke aset. Iya, betul. Jadi, asuransi dibayar di muka, debit atau kredit kalau bertambah? Debit, Bu. Debit, benar. Karena kan kalau aset bertambah di sebelah debit. Berapa nilainya? 2.400.000. Dari debit yang kreditnya apa? Kamu bayar asuransi pakai apa soalnya ini? Asuransi. Maksudnya gimana, Bu? Dibayarnya pakai apa dia? Beli kan? Apa? Pakai apa? Kreditnya apa kalau gitu? Kreditnya kas. Gimana sih, Bu? Apa? Bisa nggak nyambung, loh, Bu? Coba baca dulu. Baca dulu lagi soalnya. Bentar, ya, Bu, maaf, Bu. Membayar kas untuk asuransi tahunan. 2.400.000. Jelas tuh, soalnya tuh jelas. Jelas banget. Kasnya berkurang gitu ya, Bu? Ah, benar. Kasnya berkurang. Kas berkurang di sebelah mana? Debit atau kredit? Di sebelah kredit. Betul. Maka asuransi dibayar di muka di debit, kasnya di kredit. Paham sampai sini? Jadi dibaca dulu soalnya sampai kayak misalkan membayar kas asuransi tahunan. Itu udah ketahuan tuh, berarti kas kita digunakan. Kalau digunakan berarti berkurang. Langsung aja. Kas berkurang itu di sebelah kredit. Tinggal kita cari apa sih debitnya. Oh, debitnya berarti aset. Asuransi dibayar di muka. Gitu. Awalnya bingung, tapi makin banyak latihan nanti insya Allah makin gampang lah. Mudah-mudahan. Yang G. Dimas Aditya. Sudah belum ya? Belum tadi ya? Ya, Bu, belum, Bu. Ya, silakan Dimas. Kawan cam nggak apa-apa kan, Bu? Kenapa? Sinyalnya, Bu. Wah. Tadi masuk. Ya, nggak apa-apa. Lanjut.
Aduh, yang G, Bu. Iya, yang G. Menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan sebesar 11.150.000. Apa berarti? Berarti kasnya bertambah ya, Bu? Iya, betul. Kas bertambah di sebelah? Sebelah debit. Sebelah debit. Kreditnya apa kalau gitu? Kreditnya kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan. Kita tuh biasanya dikasih uang sama klien, kita akuinya sebagai piutang usaha, Bu. Apa gimana? piutang usaha. Menerima kas dari klien. Jadi kita ini dapat duit karena kliennya itu sudah kita kasih rancangan, ini kan apa ya? Ini kan perusahaan arsitek. Jadi kita kasih nih hasil kerjanya Biro Arsitek Lilia ini udah dikasih ke klien. Makanya kita dikasih uang 11 juta. Kita akuin apa itu? Pendapatan ya, Bu? Nah, betul. Ini kita pakai sesuai dengan nama akunnya, pendapatan jasa. Debit atau kredit? Kredit. Nah, betul. Mana tadi udah debit? Tadi udah debit ya. Terus pendapatan juga kalau bertambah di sebelah kredit. Cuman dua, kalau yang bertambah di sebelah debit hanya aset sama beban. Sisanya kalau bertambah di sebelah kredit. Baik, terima kasih. Selanjutnya HD Satria. HD ada. HD. Erlangga. Erlangga ada? Ada, Bu. Ya, siapa yang ada? Erlangga, Bu. Oh, Erlangga. Silakan Erlangga yang H. Dibaca Yang dulu H ya? soalnya. Membayar kas untuk beban lain-lain sebesar 300.000. Itu masuknya ke beban lain-lain ya, Bu? Iya, betul. Beban lain-lain. Debit atau kredit? Kredit, Bu. Beban lain-lainnya bertambah apa berkurang? Bertambah, Bu. Nah, kalau beban bertambah di sebelah mana tadi saya bilang? Debit, Bu. Debit. Berarti beban lain-lain di sebelah? Debit, Bu. Debit. Berapa nilainya? 300.000. Selanjutnya? Beban lain-lain pada? Oh, selanjutnya. Belum balan. Kreditnya belum ada nih. Oh, bentar. Bayar beban lain-lainnya pakai apa? Kas ya, Bu? Ya, betul. Kas. Kasnya di sebelah mana? Kasnya di sebelah debit, Bu. Jadi debit sama debit. Kredit, Bu. Kirain yang pertama. Kenapa kredit kasnya? Karena kita mengeluarkan. Iya, betul.
Karena Iya, kita kan, Bu? ngeluarin duit kan. Iya. Jadi kasnya berkurang. Kalau kasnya bertambah dia di sebelah debit. Tapi karena kita mengeluarkan uang, uang kita berkurang, makanya di sebelah kredit. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Aza, Akilah. Saya, Bu. Ya. Aza yang I. Membayar utang pada kreditur 3.500.000. Itu masuk ke utang usahanya. Utang usaha di sebelah debit ya, Bu? Iya, betul. Kenapa utang usaha di sebelah debit? Karena dia Utang usahanya, kenapa di sebelah debit? Karena utangnya bertambah apa berkurang? utangnya bertambah. Kamu bayar, itu coba baca lagi. Kamu bayar bayar utang, utangnya nambah. Mau? Oh, berkurang, Bu, sebelah kredit. Di mana? Sebelah Utang usaha. kredit 3 juta. Utang usaha kalau bertambah di sebelah mana? Oh, di debit, Bu. Di debit. Enggak, utang. Saya tanya dulu, utang usaha kalau bertambah di sebelah mana? Utang usaha. Iya. Utang kalau bertambah di sebelah. Oh, kredit bukan, Bu? Kredit ya. Utang kalau bertambah di sebelah kredit. Hanya aset dengan beban kalau bertambah di sebelah debit. Sisanya sebelah kredit. Berarti utang itu kalau bertambah di sebelah kredit. Nah, kamu bayar nih utangnya. Berarti bertambah apa berkurang? Berkurang. Berkurang. Jadi dia di debit atau di kredit? Di kredit. Hah? Di debit. Jadi maunya memang tahu debit atau kreditnya bukan asal aja gitu loh. Tahu kenapa sih di debit gitu. Kamu kan tadi udah bilang nih, kalau utang usaha kalau bertambah di sebelah kredit, kalau bertambah di sebelah kredit. Nah, kamu bayar utang, berarti utangnya berkurang kan? Iya, Bu. Nah, kalau utang berkurang di sebelah debit. Debit. Apa kreditnya kalau gitu? Kreditnya kasnya berkurang, Bu? Iya, betul. Kasnya berkurang. Kas berkurang di sebelah debit atau kredit? Kredit. Iya, betul. Baik, makasih. Selanjutnya yang J. Siapa yang belum? Dian Febrianti. Dian yang J. Suaranya mana, Dian? Dian? Suaranya nggak ada. Alvena Adina. Tadi udah belum? Alvena Adina. Iya, Bu, belum. Yang J, Alvena. Yang J itu jurnalnya Wesel bayar, Bu.
sebesar 550.000. Di mana? Membayar cicilan wesel. Di debit. Di debit. Kenapa di debit? Karena dia itu membayar, Bu. Berarti kalau membayar itu berkurang. Iya, betul. Kreditnya apa kalau gitu? Membayar, bentar, Bu. Membayar. Kas bukan, Bu? Iya, betul. Bayarnya pakai kas. Kas di debit apa kredit? Kredit. Nah, di debit. Kredit ya, Bu. Kasnya kan berkurang. Iya. Kredit. Baik, makasih. Lanjut yang K. Entin Prihartini tadi udah belum ya? Entin? Belum, Bu. Belum. Lanjut yang K. Yang K itu menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru yang jatuh tempo di bulan Agustus sebesar 1.500.000. Itu berarti tagihan piutang sebesar 1.500.000 di bagian debit dan pendapatan. Coba baca lagi. Menerima tagihan, kita yang ditagih. Kita yang ditagih. Bukan kita nagih, kita yang ditagih. Kita yang punya tagihan. Bertambah di sebelah apa yang debit bertambah? sebesar 1.500.000. Utang bertambah di sebelah debit utang, Bu. Utang bertambah di sebelah utang itu bertambah di sebelah debit 1.500.000. Utang bertambah di sebelah. Coba tadi yang hanya bertambah di sebelah debit itu cuma aset sama beban, Sisanya utang, modal, pendapatan kalau bertambah di sebelah kredit. Jadi kalau kamu tadi bilang utangnya bertambah, itu nggak di debit. Astagfirullah, iya lupa. Jadi utang bertambah di sebelah? Utang itu di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Terus tagihan. Coba lihat di akunnya ini. Nih, akunnya. Mana yang menurut kamu paling cocok, mudahnya gitu aja. Yang ada tulisannya sama tuh. Jasa pembuatan cetak biru itu. Wesel bayar bukan, Bu? Bukan. Terus ke bawah ada tulisannya. Apa ya? Menerima tagihan tersebut. Lihat akun ini nih, akun kas, piutang, bahan habis pakai yang sudah dibagi di muka, kendaraan, bla bla bla. Ada kan? Ada kan nama akunnya ini? Iya, ada, Bu. Apa namanya? Kasnya berkurang di sebelah. Dia belum bayar. Makanya kita ngutang tadi, judulnya kan ngutang. Kalau sudah dibayar, berarti nggak ada utang lagi. Ini ngutang judulnya. Ngutang atas beban cetak biru ya, Bu? Iya, betul. Beban cetak. Blueprint ya. Ini. Beban cetak biru di sebelah mana bertambah? Di sebelah debit. Hanya beban dan aset kalau bertambah di sebelah debit. Hanya beban dan aset. Hanya aset dan beban. Sisanya kalau bertambah di sebelah kredit. Betul ya, yang K beban cetak biru pada utang usaha. Jadi kan di situ dia menerima tagihan. Dapat tagihan. Kita kalau dapat tagihan tuh berarti kita mesti bayar, wajib bayar.
Wajib bayar berarti kita punya utang. Atas apa? Atas jasa pembuatan cetak biru. Di sini ada akunnya nih. Namanya beban cetak biru. Oke, next. Yang L. Safira. Safira ada? Ada, Bu. Ya. Yang L? Yang L mencatat pendapatan atas rancangan yang dihasilkan. Pembayaran akan diterima di bulan Agustus sebesar 17.300.000. Itu di piutang usaha, Bu. Piutang usaha di sebelah mana? Debit atau kredit? Debit. Debit. Di debit. Betul. 17.300.000. Terus selanjutnya? Ini masuk ke kredit yang pendapatan ya, Bu? Ya, pendapatan jasa ya. Iya, 17.300.000. Ya. Tuh. Makasih. Selanjutnya. Ya, Bu. Bu, mohon maaf Bu, Iya, tadi saya iya. dipanggil ya Bu. Siapa ya? Ini yang ngomong. HD Bu. Iya, HD. Tadi saya manggil, belum. Yang M aja HD. Karena tadi belum. Oke Bu. Iya Bu. Membayar gaji asisten ya Bu. Ya. Jadi itu beban gaji di Beban debit gaji. Bu. Ya. Terus Debit. kasnya di kredit ya Bu. Ya, kenapa di kredit? Karena berkurang Bu. Maksudnya gimana ya Bu ya? Iya, Bu ya. betul. Iya kan? Kita kan Benar bayar kan? gaji pakai uang, betul. Oh ya. Kasnya berkurang. Ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya yang N, Desilia. Ikam Desilia. Desilia berarti kan namanya ya. Desilia. Desilia. Nggak ada. Chelsea. Chelsea. Jangan-jangan sambil tidur ini ya. Sambil gosok. Sambil gosok. Sambil masak apa ya, dipanggil nggak jawab. Chelsea, Desilia nggak jawab. Putri Mutia. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang N. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa nih yang ngomong? Siapa ini? Karena nggak ada mukanya ya, jadi saya nggak tahu nih siapa yang ngomong. Desilia, Chelsea, atau siapa tadi tuh? Saya, Bu, Putri Mutia. Putri Mutia, iya. Putri Mutia aja, Put. Yang N. Membayar bahan bakar, oli, dan perbaikan kendaraan untuk Juli sebesar 815.000. Beban lain-lain masuknya ke debit. Beban lain-lain atau beban apa? Itu ada kan? Ada akunnya tuh yang mendekati lebih dekat. Beban kendaraan, Bu. Iya, betul. Beban kendaraan. Nah, masuk ke debit 815.000. Ya. Di situ kasnya berkurang, Bu. Kasnya berkurang. Di kredit sebesar 815.000. Iya, betul. Ya, makasih Putri Mutia. Nah, ini tadi sudah kita melakukan analisis transaksi ke-15 ya. 14 ya. Ke-14 transaksi sudah kita bikin nih. Tabelnya udah di mana yang debit, mana yang kredit udah. Tinggal diakhiri dengan kita jumlahkan.
kan. Debit dan kredit harus sama. Nah, ini udah sama. Saya bilang tadi sama belum tentu betul, apalagi nggak sama ya. Tapi ini karena kita udah kerjakan sama-sama, insya Allah benar ya. Nah, ini. Jadi jumlah transaksinya ada 108.065 sama ya. Debit sama dengan kredit. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi banyak-banyak latihan ya, banyak-banyak latihan karena makin latihan, jadi kita makin ngasah gitu, makin ngingetin lagi apa sih kalau yang bertambah di sebelah debit, apa yang berkurang di sebelah kredit misalkan, apa yang bertambah di sebelah kredit kalau kita beli atau membayar gaji itu akunnya apa sih gitu. Kalau kita bayar asuransi, dibayar di muka, itu jurnalnya gimana, kalau kita pakai nanti bahan habis pakai jurnalnya gimana. Jadi di sini kita banyak pakai logika. Jadi ketika kalian analisis transaksi, pakai aja logikanya. Misalnya kayak tadi menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan. Kita membayangkan kita ini kan sebagai akuntannya. Kita kan yang membukukannya, ya kan? Jadi kita lah yang dapat uangnya gitu. Kita yang menerima kas dari klien atas rancangan yang dihasilkan. Oh, berarti saya dapat kas saya bertambah. Kas bertambah di sebelah debit. Udah dapat nih yang debit. Katanya mesti sama debit sama kredit. Makanya apa ya kreditnya? Oh, karena ini adalah rancangan yang dihasilkan, ini adalah pendapatan perusahaan kami. Maka kas tadi di debit, pendapatannya kalau bertambah di sebelah kredit. Jadi makin ngingetin, oh pendapatan tuh kalau bertambah di sebelah kredit. Pendapatannya di kredit. Terus kalau kayak membayar utang kepada kreditur, apa ya jurnalnya? Kita bayangin, kita ini bayar utang. Kita bayar utang, berarti kas kita berkurang, kan bayar utang. Jadi kas kita berkurang. Kas kalau berkurang di sebelah kredit, ya, karena dia masuk aset. Kas berkurang di sebelah kredit. Apa ya debitnya? Oh, tadi kan saya bayar utang. Utang itu kalau dibayar berkurang. Kalau utang berkurang di sebelah debit. Sebaliknya tadi kalau utangnya bertambah di sebelah kredit. Ini kan berkurang. Kalau saya bayar utang, maka utang saya berkurang, bukan bertambah. Contoh lagi, misalkan membeli peralatan kantor, kredit. Oh, berarti saya belum keluarin duit, saya masih punya utang. Udah langsung utang, usaha. Cari yang di sini, yang cocok gitu ya, di utang. Oh, utang usaha. Utang usaha itu kalau bertambah di sebelah mana? Oh, sebelah kredit. Apa berarti debitnya? Saya punya utang karena saya beli peralatan kantor. Ada nggak akunnya di sini? Oh, ada peralatan kantor. Jadi, libatkan logikanya seolah-olah kalian yang kan memang kita pembukuannya gitu ya, jadi seolah-olah itu transaksinya untuk kita gitu, transaksinya dari kita ke pelanggan atau dari pelanggan untuk kita sebagai ininya perusahaan, modelnya perusahaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Caranya biar bisa biar bisa ngejurnal itu ya latihan. Satu caranya itu ya latihan. Makin banyak latihan, makin paham gitu ngejurnal, makin tanggap gitu apa yang debit, apa yang kredit. Yang saya bilang tadi di siklus akuntansi ini yang paling penting adalah jurnal. Kenapa saya bilang paling penting? Jurnal itu belum ada aplikasi ya, yang saya tahu nih, belum ada aplikasi yang bisa menjurnal secara otentik 100% benar.
gitu. Tapi kalau membuat laporan keuangan, memposting ke buku besar itu kan tinggal memindah-mindahkan aja, mindah-mindahin. Jadi ada logika akuntansinya masuk ke dalam sistem komputer itu banyak. Dari jurnal itu langsung ke neraca. Tapi jurnal itu belum ada aplikasi yang bisa bikin otentik betul 100%. Maka kita butuh brainware. Jadi kan ada software, ya, ada brainware-nya. Nah, ini nih yang dibutuhkan tuh jurnal ini. Jadi yang paling penting apa sih dalam siklus akuntansi? Bukan saya menidakpentingkan yang lain, tapi yang lain bisa digantikan dengan mesin, gitu. Yang lain bisa digantikan dengan software. Tapi kalau jurnal itu nggak bisa digantikan dengan software, karena dia manual. Ada apa? Dalam siklus akuntansi ada berapa jurnal? Ada jurnal umum, ya, ada yang khusus nanti di dagang, jurnal penyesuaian, jurnal penutup. Ini yang tidak bisa digantikan dengan software manapun sampai saat ini, gitu. Jadi kita tetap butuh manusia, gitu. Tetap butuh manusia untuk membuat laporan keuangan. Karena yang bisa bikin jurnal itu ya kita manusia. Nah, kalau kita aja nggak bisa ngejurnal, ya udah wassalam, gitu. Kalau cuman saya nggak bisa ngejurnal, Bu, tapi saya bisa buku besar, saya bisa neraca saldo, saya bisa bikin laporan keuangan, mesin juga bisa, gitu. Software juga bisa, banyak. Tapi kalau yang, dan itu nggak bisa dilakukan ya, buku besar, neraca saldo, worksheet, laporan keuangan itu nggak bisa dilakukan kalau belum menjurnal. Gitu. Pun ada jurnal-jurnal yang bisa pakai mesin, tapi dia nggak bisa 100% otentiknya. Kita mesti bantuan kita ya, manusia, otak manusia yang menyelesaikan itu. Gitu. Itu dalam siklus akuntansi. Jadi sangat dibutuhkan ini ya, kemampuan kalian menjurnal. Jadi kalau misalkan nanti udah lulus kerja gitu ya, kalian ditempatkan di bagian pembukuan, apa yang pertama kali yang ditanya itu bisa jurnal nggak? Bisa jurnal nggak? Tapi kalau yang lain itu bisa dilakukan oleh software yang saya bilang tadi, bisa dilakukan oleh Excel, bisa dilakukan oleh aplikasi yang ada di perusahaan. Tapi kalau ngejurnal itu biasanya harus kita yang menjaga itu benar atau enggak. Nah, saya harap sih kalian bisa ini ya, bisa makin banyak latihannya, jadi paham bagaimana menjurnal. Yang tadi saya yakin bukan hanya yang saya kemarin bukan ngambil IPS, Bu, gitu ya. Saya yakin ngambil IPS juga belum tentu gitu, belum tentu bisa akuntansi, tapi semuanya dikosongkan gelasnya, kita belajar sama-sama. Terus kalian juga mesti yakin bahwa ini penting. Kalau kalian paham ini, paham bisa bikin laporan keuangan, itu bisa jadi salah satu poin kebanggaan dah di kurikulum vitae nanti kalau bikin nyari kerja misalnya. Ada satu poin yang kalian akan tulis gitu. Menguasai membuat laporan keuangan. Itu jadi poin yang sangat penting dalam kalian nanti di dunia kerja. Kalau saya mau bikin usaha, Bu, gitu. Itu juga bikin laporan keuangan itu jadi salah satu poin usaha itu akan terus berjalan atau stagnan atau sebentar aja jalannya gitu. Selebihnya bangkrut gitu ya. Jadi emang dibutuhkan sekali. Nah, nanti kalau kalian udah bisa bikin laporan keuangan, lanjut kuliahnya, bisa lanjutnya analisis laporan keuangan, itu bisa akan merambah ke skill-skill yang lain gitu. Jadi nanti ini mumpung masih semester 3, ya, kuatkanlah skill kalian di perkuliahan ini ya. Nanti kalian lulus, sudah sangat banyak sekali lulusan akuntansi. Kalau zaman saya dulu, sedikit cerita ya, zaman saya dulu lulusan akuntansi belum begitu banyak. Setiap ada penerimaan, pasti ada yang mencari gitu akuntansi. Gitu. Jadi bisa dibilang mudah lah gitu untuk cari, kalau belum bisa bikin usaha ya, mudah lah untuk cari
pekerjaan gitu, bukan sombong, tapi emang iya mudah gitu. Sampai sekarang misalnya dicari, coba cari teman kamu yang belum ada belum kerja yang mapan. Ini ada kerjaan, pasti akan sulit gitu. Siapa ya? Kayaknya semuanya udah punya kerjaan yang mapan gitu. Nah, di usia kalian nanti, kalian lulus, sudah banyak, akan lebih banyak tuh lulusan akuntansinya. Jadi kalian mesti punya lulusan ekonomi ya, MBS. Jadi kalian mesti punya strength atau kekuatan yang bisa diandalkan. Apa salah satunya? Nih bikin laporan keuangan, bahasa ya. Nanti lewat dari pengantar akuntansi ada analis laporan keuangan, itu juga bisa jadi kekuatan kalian untuk bersaing di era kalian lulus nanti. Jadi nggak akan basi gitu, nggak akan udah selesai kuliah ini, selesai juga jurnal-jurnal tadi gitu, selesai kuliah dapat A, B, C, D gitu, selesai juga ingatannya dengan akuntansi gitu ya. Karena emang sampai kalian akhirnya nanti lulus, kalaupun cari kerja ataupun bikin usaha, membuat laporan keuangan itu adalah it's a must ya. Bahkan Bu, saya mau jadi ibu rumah tangga aja gitu ya. Bahkan jadi ibu rumah tangga pun mesti bisa bikin laporan keuangan minimal untuk keluarganya. Jadi belajar bikinnya, nanti analisis transaksinya kalian, Bu saya pengen jadi ini aja, mau investasi aja, saya mau main saham. Main saham pun butuh basic ini gitu. Basic analis laporan keuangannya. Jadi luas sekali. Kalian paham ini nih bikin kalian nanti ke depannya akan lebih mudah dalam menghadapi kehidupan yang sesungguhnya ya. Jadi kalau cuma sekedar kuliah selesai, tutup buku, udah nanti dibelajarin lagi pas UAS aja, selesai UAS udah juga, dan nanti ingetinnya nanti lagi, itu sayang sekali karena kalian mesti punya kekuatan unik ya, yang cuman kalian yang strength di sana mungkin gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi bisa bersaing di luar sana, bukan hanya di Lampung ya, dimanapun kalian bisa bersaing. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi kalian juga untuk belajar yang benar-benar ya. Sesungguhnya kalau di online gini saya juga nggak bisa melihat wajah kalian ngerti atau enggak ya. Ngangguk-ngangguk, ternyata yang dilihat YouTube juga saya nggak bisa tahu gitu. Sebelahnya laptop, sebelahnya handphone yang diliatin film Korea itu saya nggak tahu, atau apalagi yang off cam ya, dengan alasan sinyal kurang ya. Oke lah, memang kalau sinyal buruk agak susah gitu on cam. Makanya yang bisa bikin kalian bisa ngerti atau enggak ya diri sendiri. Saya cuma berusaha menyampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini nanti saya upload di YouTube seperti biasa. Kalau mau diulang silahkan, boleh. Nanti juga kita ada latihan-latihan ya. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanya silahkan. Tadi yang sudah bertanya juga terima kasih ya. Jadi emang ya banyak yang mungkin belum paham. Dari tadi yang saya coba 14 transaksi itu juga banyak yang masih ya udahlah kalau nggak debat kredit, kalau nggak debat kredit gitu. Jadi kalian mesti ngerti kenapa sih debat, kenapa sih kredit. Nanti soal itu akan diputer-puter. Kalau bisa udah dapet nih, udah connect, apapun soalnya itu pasti bisa bikin jurnalnya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin kita